Ketua Panitia dan timnya, yang saya hormati para narasumber yang terhormat, yang saya hormati seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Ini kita insya Allah acara kita sampai jam 15. Acaranya kita bikin santai tetapi serius ya, dalam artian kita menyimak seperti kita halnya juga meeting beneran, seperti halnya kita seminar beneran. Akan tetapi memang karena kondisi seperti ini sehingga kita hanya bisa melakukan melalui virtual. Salah satunya saat ini yang kita lakukan. Nah, sebelum jauh itu semua, tentu kita harus bersyukur ya atas limpahan karunia rahmat dan juga rezeki dari Allah, dari Tuhan semesta alam yang memberi kita kesempatan, memberi kita waktu. Alhamdulillah pada siang ini kita dimudahkan untuk bisa belajar bersama. Saya sebut kita belajar bersama atau belajar bareng karena sejatinya baik kami ataupun panitia ataupun narasumber ataupun peserta semuanya selalu harus belajar. Jadi tidak ada yang terus setiap orang berhenti belajar lalu dia hanya mengajar saja, enggak. Mau mengajar mau siapapun itu tetap harus selalu belajar. Nah, sekilas saya masuk poin intinya karena waktu kita enggak terlalu panjang. Saya ingatkan untuk ke seluruh peserta dulu ya, untuk teknisnya ringan saja. Pastikan audionya off dulu supaya nanti tidak ada distorsi, ada suara-suara sesuatu, dan nanti akan dijelaskan oleh moderator. Teknis lebih lanjutnya, misalkan mau bertanya dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan kembali. Yang penting pertama matikan dulu audionya supaya tidak ada suara-suara distorsi. Lalu selanjutnya kedua, saya langsung masuk aja untuk ke poin substansinya. Jadi seperti kita ketahui ya, dalam 1 tahun terakhir, terutama Maret kalau saya nggak salah itu 2020, khususnya di negara kita, di Indonesia itu kan dihantam ya pandemi. Namanya pandemi kan seluruh dunia, kalau endemik cuman lokal. Nah, semua pasti merasakan efeknya, merasakan akibatnya. Tak terkecuali di kita sendiri, di para pelaku usaha. Saya fokus ke UMKM-nya. Di UMKM pun yang notabene tulang punggung ya perekonomian nasional, yang dia untuk ketahanannya lebih kuat, itu pun juga mengalami kemunduran. Terpukul juga, meskipun hanya beberapa waktu kemudian lalu bisa rebound. Bisa dia naik kembali, lalu kemudian bisa sampai sekarang bahkan eksis. Nah, dari semua yang turun itu pun ternyata alhamdulillah ada juga yang bisa naik. Jadi artinya kita nanti akan sama-sama belajar, loh di masa pandemi yang katanya turun, kok malah ada yang bisa naik, ada yang bisa bertahan dan segala macam. Nah, itulah memang hukum alam yang berjalan. Kita akan belajar bagaimana caranya supaya nanti bismillah ya omset kita bisa membaik, bisa syukur-syukur naik, bahkan bisa membuka unit usaha baru. Nah, saya cuma mengutip data dari BPS yang kemarin sempat di-share ya. Jadi ada 4 daerah, 4 provinsi ya. 4 provinsi itu yang paling parah penurunannya itu Banten itu 86,91% penurunan ya saya bilang. Lalu DKI 86,55%. Kemudian di daerah kami sendiri di DIY itu penurunan sebesar 89,69%. Lalu disusul nomor 4-nya ada Bali 92,18%. Itu 4 besar daerah yang mengalami penurunan sangat signifikan terhadap pandemi COVID ini kemarin waktu awal-awal. Nah, itu data masih di tahun lalu ya, bukan di tahun ini. Jadi itu acuan untuk kita. Pasti di daerah lain pun sama, tetapi ini saya hanya sampaikan yang tertingginya. Nah, untuk sektor usahanya sendiri, itu tadi kan daerahnya, akomodasi, makanan, dan minuman itu yang paling terpukul. Ada 92% lebih itu anjlok di sektor itu. Kemudian jasa lain ada 90%-an, kemudian transportasi dan pergudangan pun enggak mau kalah, ternyata dia juga anjlok 90,3%, kurang lebih seperti itu. Dan yang tidak terlalu terpengaruh pun itu ada air, lalu pengelolaan sampah,
68%, lalu listrik gas 67%, dan ada real estate atau properti 59%. Tidak terlalu terpengaruh pun, kalau kita perhatikan angkanya kan besar juga ya, 59 sampai 68, hampir 70%. Artinya hampir semua sektor itu memang mengalami pukulan terhadap efek pandemi ini. Tetapi dari itu semua kita nggak perlu terus berkecil hati, lalu kita terus pesimis, terus kita malah down segala macam. Justru bukan seperti itu. Kalau berkehendak itu ada sesuatu yang terjadi, pasti diiringi dengan kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini itu. Pasti ada banyak kemudahan. Salah satunya kita ikut webinar ini. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini, kita nggak bisa saling kenal. Kita nggak bisa saling sharing ilmu dan lain sebagainya. Pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin tidak. Pasti ada manfaatnya. Hanya memang bagaimana cara kita menyikapinya dan seperti apa kita mengambil hikmahnya. Nah, nggak perlu terlalu panjang, itu tadi gambaran singkat, jadi teman-teman juga pastilah ya mengalami sendiri. Nah, disinilah ada peran serta dari kami selaku komunitas BBU, Bela Beli UMKM, mungkin di antara peserta sudah mungkin bahkan bergabung ya, atau sebagian besar tampaknya belum tahu juga. Jadi secara singkat, nanti akan dijelaskan lebih detail di grup saja nanti karena waktu untuk webinar mepet. Singkatnya adalah komunitas ini berdiri pada tahun 2017 sebenarnya, kurang lebih 3 tahun lebih, hampir 4 tahun insya Allah Februari nanti. Saat ini kami bergerak untuk menjadi jembatan ya, jadi jembatan bagi para pelaku UMKM dan para investor ataupun para buyer ataupun pembeli. Jadi kami punya jaringan pembeli atau jaringan investor segala macam. Nanti ada 2 metode, yang pembeli itu akan membeli barang teman-teman, dan yang investor itu nanti akan bisa jadi semacam franchise-nya atau semacam cabangnya atau ekspansi atau pengembangan usaha teman-teman. Jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi BBU itu posisinya adalah sebagai jembatan, sebagai tempat belajar, tempat sharing teman-teman, khususnya teman-teman UMKM. Jadi kita memfasilitasi teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia, cuma memang kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Meski begitu, jangkauan kami tidak hanya di DIY. Jadi DIY, Jateng, Jatim, ataupun luar Jawa. Bahkan Bapak moderator kita ini pun saat ini berada di Kalimantan Tengah. Ya kan? Jadi memang kita berupaya untuk menjembatani dari seluruh Indonesia. Selama dia masih di Indonesia, monggo kita bisa saling bergabung, sharing-sharing bersama, barangkali ada link-link atau potensi bisnis yang bisa dikembangkan, ayo dikembangkan. Nah, teman-teman nanti secara singkat selain di WA Group bisa lihat di media sosial kami, seperti yang kemarin sudah disampaikan di panitia ya, jadi kami di Instagram @belabeliumkm ataupun di Facebook fanpage itu BBU Indonesia. Jadi silakan nanti ikuti di 2 itu nanti untuk perkembangan informasinya. Nah, untuk sebelum saya akhiri, saya minta jawil sedikit ini ya, istilahnya para narasumber, mohon nanti sekiranya narasumber bisa untuk ikhlas ya, dalam artian bersedekah ilmu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang hendak akan dilakukan untuk meningkatkan omset bisnisnya. Barangkali, oh saya lakukan ini ternyata berhasil, omset saya dari tadinya jatuh sekian persen, bisa rebound naik jadi sekian persen. Nah, itulah justru yang pengen kita gali dari para narsum, dan para peserta nanti juga tolong kalau memang ada yang kurang jelas ataupun pengen ditanyakan, silakan ditanyakan. Memang nanti sementara jumlahnya kita batasi, tidak terlalu banyak, waktunya juga terbatas. Nanti langsung sampaikan aja lewat chat yang di Zoom ini ya, nanti ketik aja di situ, nanti akan dipilah-pilih sama Bapak moderator. Nah, kembali ke narsum tadi, semoga nanti para narasumber juga menjelaskan panjang lebar meskipun terbatas waktunya, tips-tips sederhana yang benar-benar bisa langsung dilakukan ya. Jadi selain menambah ilmu kita, juga setelah webinar ini harapan kami teman-teman bisa langsung action. Jadi tidak harus menunggu cuman seperti ini lalu sudah cuman dapat pengalaman segala macam. Harapan kami nggak seperti itu ya. Jadi harapan kami begitu webinar di close, ditutup, langsung ada langkah nyata yang teman-teman benar-benar bisa lakukan. Mau itu kecil, mau itu besar, yang penting harus terus
berjalan, harus terus bergerak. Jangan sampai kita stuck. Kurang lebih di situ. Kami juga mohon maaf pastinya kepada semua peserta, para narasumber, dan juga panitia. Pasti kami banyak hal yang kurangnya, itu datangnya dari kami, dan kami juga mohon maaf. Semoga di waktu ke depan bisa lebih baik, terkhusus bagi para narasumber. Mohon maaf kami agak kurang pas ya dalam untuk mungkin menjaprinya ataupun memberitahu dan lain sebagainya. Termasuk juga para peserta, karena memang terbatas, jadi mungkin di antara teman-teman semua ada yang tidak bisa ikut acara ini karena memang kita batasi jumlahnya ya, supaya nanti juga efektif, teman-teman bisa belajar bersama. Dan terakhir, saya cuma berharap semoga teman-teman mendapat manfaat dari acara ini, dan jangan lupa semua dilakukan dengan ikhlas, dengan total. Tujuannya bukan hanya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan omset kita, tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana keberadaan kita bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Usaha kita meningkat, tetapi tetangga kita, teman kita, rekan kita pun juga meningkat. Jadi tidak usah kita meningkat, orang lain biarin jatuh, jangan sampai seperti itu. Kita meningkat, semuanya juga meningkat. Sama-sama sejahtera, sama-sama enak, kan malah lebih bagus. Harapannya gitu ya, kita silakan dinikmati, diikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih demikian, waktunya mepet. Saya kembalikan kepada moderator, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Bapak Aldo atas opening speech-nya. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi di saat kondisi seperti ini, oh ya, perkenalkan terlebih dahulu. Tadi nggak sempat perkenalan karena kita sudah ngejar waktu. Nama saya Ahmad Dika Wibowo. Kami adalah pelaku usaha kebetulan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, kota terdekat dari Semarang, dari tempat kami. Jadi kami banyak aksesnya ke Semarang. Alhamdulillah untuk di sini memang untuk pandemi mendampak juga, akan tetapi ada kiat-kiat khusus yang sudah dijalankan oleh teman-teman, terlebih dari komunitas BBU sendiri. Kami sangat terbantu dari cara branding, cara iklan, kami sangat terbantu karena kita bisa share pengalaman di sini, share pengalaman bagaimana kita menaikkan omset, bagaimana kita ini pembeli, bagaimana kita menghadapinya, customer service-nya, kita akan banyak belajar di komunitas ini. Itu tadi dari Bapak Aldo, terima kasih sekali. Untuk berikutnya kita langsung masuk ke narasumber. Sebelumnya akan kami sampaikan untuk peraturannya bahwa selama webinar, mikrofon memang kami mute ya, kami nggak bunyikan supaya tidak terjadi sounding atau gaduh suara yang terjadi di backdropnya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi, untuk suara memang kami mute dari awal. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan di chat forum webinar ini. Kemudian kami akan memulai saja untuk narasumber pertama, yaitu dari Ibu Honesia Ibu, maaf dengan Ibu, karena ini Ibu Eko Retnawatinya belum ada ya, belum terlihat ya. Ibu Eko Retnawati belum ada nggih? Ada Pak, ada. Sudah ada. Hanesia namanya. Nggih. Oke Bu, terima kasih Bu. Ibu Eko Retnawati mau share screen sendiri atau kami yang bantu untuk presentasi? Dari panitia kemarin. Oke, materi sudah kami terima, akan kami share screen kepada Ibu ini, Ibu Eko Retnawati. Waktu Baik. Halo, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semoga Allah dan sehat semuanya.
Baik, terima kasih memberikan kepada saya pertama itu ikan omset masa pandemi. Langsung aja selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, nama saya Eko Rutnawati, owner dari CV Hanesia Alam Indo Barokah, usaha produk pemasaran. Saya yaitu sertifikat dan customer senjata lanjutkan omset. Verifikasi dan customer senjata untuk menuju spesifikasi kita ketahui agar penganeka produk baik di maupun halo. Ya, suaranya terputus-putus, Bu. Mungkin lebih ini ya, didekatkan mungkin. Sinyal. Ya, maaf, Bu. Suaranya agak putus-putus, Bu. Halo, sekarang? Ya. Oke aja. Pak, udah belum? Ya, maaf Ibu Retno, suaranya kurang begitu lancar, ya. Kebetulan ini agak terputus di kami. Oh ya, untuk rekan-rekan yang lain nanti materi untuk share atau tidaknya kita akan minta izin ke narasumber. Kalau misalnya disetujui nanti akan kita share materi lewat grup webinar BBU. Demikian. Share aja. Ya Ibu. Yang didukung Pak itu. Ibu Retno. Proses berapa orang online dua? Iya, bapaknya kasih saya dari pansel. dari pansel itu. Panitia seleksi jalan 2. Dari kepala dinas Tapi itu gara-gara mungkin untuk Nanti materi akan di-share oleh panitia. Untuk selanjutnya Ibu Retno mungkin bisa meneruskan presentasi. itu 31 dari Dagri. Berarti oke. Tapi kan proses di dalam itu kan begitu. Akhirnya karena Ya masih putus. Pak Haidanya. Maaf ya, Iya. mungkin masalah maaf. itu nggak jadi. Tambah di kesok. Karena waktunya mepet Tambah di kesok ujungnya sampai untuk akan terjadi. Yang lain mungkin untuk di-mute ya untuk suaranya agar tidak terganggu. Baik Ibu Retno, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Iya Bu. ya. Bisa sambil dilanjutkan Ibu? Ya. Slide berikutnya. Bisa. Oke. Lanjut. Produk itu madu. Sebagainya. Tagnya masak. Amat kita Hari pertama ini jadi tensi menjadi karena itu kan
Iya. Enggak ono sing nulis. Kan ada ngene-ngene. Kemasan sebagai dan bahan Itu kan kemudian oke Oke. dari definisi konsentris. Ya otomatis. Halo. Ibu, suaranya masih terputus Ibu. Apakah bisa dicari sinyal yang agak jelas Bu? Penerimaan sinyal masih terputus. Iya, itu sesuai faedah. Tapi sekda itu ya akan dibuat sekda itu. Ibu Suci Astuti minta tolong untuk di-mute mikrofonnya ya. Mohon maaf. Dan atas mengetahui negeri. Ada apa? Halo, Pak. Oke, sudah. Bentar saya buka. Ibu Retno mungkin bisa videonya dimatikan untuk fokus ke ini aja. Mungkin kalau videonya di stop, suaranya bisa lebih lancar. Ya, Halo? kan Ibu, silakan. Ya, bisa. Masan yang kecil dari masalah di sekarang harga ekonomi hal yang kemudian belum Pak, yang atasnya dulu Pak. Oh, iya, Bu. Diversifikasi. Diversifikasi ada 3 jenis ya, diversifikasi konglomerasi, horizontal dan konglomerasi. Seperti di slide nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Mungkin ini ngejar waktu. Kemudian selanjutnya yaitu yang mungkin sangat simpel dan langsung bisa diaplikasikan oleh teman-teman, yaitu permasalahan memperbaiki pelayanan atau customer service, di mana pada saat pandemi seperti sekarang ini penjualan online sangat dapat diandalkan, sehingga perlu memperbaiki sistem pelayanan konsumen. Pelayanan yang memuaskan insya Allah dapat membawa konsumen balik lagi dan balik lagi, serta dapat membawa konsumen baru, seperti itu. Kemampuan customer service harus bisa lebih diandalkan. Hal yang harus dimiliki oleh seorang customer service yaitu memberikan atau mempersembahkan yang terbaik dari yang terbaik untuk konsumen. Jadi kita itu memberikan pelayanan semaksimal mungkin, kita harus mempunyai jiwa melayani, seperti itu. Seorang customer service harus bisa benar-benar mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga seorang customer service mampu membantu memecahkan apa yang menjadi kendala atau permasalahan konsumen, atau apa sih yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Kemudian kita juga harus bisa mengenal lebih dalam, menggali lagi lebih dalam seperti apa konsumen kita, seperti itu. Bukan hanya sekedar database seperti nama, alamat, pekerjaan, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi misal kita rajin menyapa, atau ya kita ngobrol biasa seperti teman, atau ketika konsumen ada di status WA gitu, kita nimbrung lah, wah anaknya lucu ya Bu, kayak gitu-gitu ya. Kita memperlakukan konsumen itu seperti teman sendiri, seolah-olah kita memang dekat, tapi juga harus ada batasnya, jangan sampai
terkesan kepo gitu. Yang selanjutnya yaitu kita harus bisa memperbaiki sistem SOP-nya seperti apa, seperti itu kan. Kemudian melayani dengan hati. Ya seperti itu, intinya kita melayani dengan hati, mempunyai jiwa yang melayani, mengenal lebih dekat pada konsumen kita, agar konsumen itu semakin nyaman dengan kita, seperti itu. Kalau konsumen udah nyaman dengan kita, insya Allah akan besok lagi beli lagi seperti itu. Karena kepuasan konsumen itu ya seperti itu tadi, mampu membawa konsumen yang baru, seperti itu. Kekuatan testimoni atau dari mulut ke mulut, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menciptakan seorang customer service yang handal, yang baik? Karena customer service ini adalah telinga dan mulut dari perusahaan. Seorang customer service bisa mendengarkan keluhan atau masukan dari konsumen, kemudian dari masukan tersebut, dari keluhan tersebut bisa disampaikan kepada perusahaan, bisa sebagai bahan untuk evaluasi, untuk lebih memperbaiki lagi, seperti itu. Kemudian dari customer service yaitu membuat strategi pemasaran yang menarik, seperti promo-promo penjualan, strategi campaign, dan tema promosi yang menarik juga. Untuk materi ini mungkin teman-teman udah sering lah ya mendapatkan materi tentang unique selling seperti ini, seperti flash sale, diskon, bonus, gratis ongkir, program bundling dan sebagainya. Kemudian membuat materi promosi yang menarik seperti bikin video tutorial, market pada saat ya Oke, Mbak Retno. Maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Mbak. Mbak Retno, bisa dengar suara saya? Mbak Retno? Sepertinya terputus ya untuk suaranya, Mbak Retno. Bagaimana? Iya, sign out. Oke, terima kasih sekali dari Honesia, Mbak Retno, atas presentasinya. Mungkin di awal tadi sempat putus-putus, tapi alhamdulillah materi bisa kita terima dengan sangat baik. Dan nantinya untuk slide materi sudah diizinkan sama beliau untuk di-share. Nanti akan kami bagikan di grup webinar BBU yang tersedia. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, kami ulang sekali lagi bisa disampaikan di forum chat. Untuk berikutnya, narasumber. Sebentar, ada kesimpulan Pak Ahmad. Oh, iya, Bu. Mau sebentar, kesimpulan dikit. Silakan, iya, Bu. Kesimpulan aja. Iya, Bu. Jadi yang jangan sampai kita tinggalkan adalah untuk menjaga kualitas produk dan kualitas layanan, karena kualitas produk yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana agar konsumen tetap bisa kembali, karena untuk mencari konsumen baru itu mungkin lebih mudah, dan untuk menjaga konsumen yang lama itu tentu lebih sulit ya. Tapi kita punya cara, yaitu pertahankan kualitas produk dan kualitas layanan, seperti itu Pak. Baik.
seperti itu. Ya, Terima baik, kasih Bu. karena waktunya. Terima kasih sekali Bruno, sangat menyentuh sekali ya. Kualitas memang jadi peran utama. Terlebih kami juga pelaku usaha makanan di mana kualitas sangat kami tekankan di strategi marketing kami jadikan nomor 1. Terima kasih sekali atas materinya Bruno. Terima kasih, dan nanti jika ada pertanyaan kami akan sampaikan di ujung acara. Untuk berikutnya pemaparan materi dari Ibu Erna Diah Wilujeng di bidang fashion. Ibu Erna, apakah bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Suara saya kedengaran? Oke, diterima dengan bagus, Ibu. Saya coba buka materinya dulu, Ibu ya. Oke, siap. Sa collection on fashion. Baik, Ibu Retno, silakan. Pembukaannya sambil saya share screen-nya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Erna Diah Wilujeng. Saya UKM bidang fashion dari Boyolali ya. Saya di sini nggak ingin menyampaikan materi yang macam-macam, Mas. Kita sharing aja ya. Saya sharing aja, saya mau cerita suka duka saya, jatuh bangun saya memulai usaha, sampai kemarin ada pandemi, terasa sekali, dan bagaimana saya berusaha menghadapi dan berusaha mencari pemecahannya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Erna Diah Wilujeng, sudah tadi. Next, Mas. Next-nya. Nah, ini saya home industry yang bergerak di bidang bedding set. Saya produksi bantal, spray, macam-macam. Bantal, spray, korden, taplak meja, dan lain-lain. Dan itu percanya juga saya manfaatkan menjadi kerajinan perca, seperti gantungan kunci, souvenir nikah, dan lain-lain. Saya memulai usaha saya dari 2009. Jadi sekarang sudah 11 tahun saya mulai usaha. Awalnya saya berusaha bisnis itu, saya jahit sendiri dengan mesin jahit hitam Singer itu aja pemberian dari ibu saya, dan modal awal saya Rp250.000. Sampai singkat cerita ya, karena waktu saya cuma 10 menit, singkat cerita, setelah 11 tahun, akhirnya saya bisa mempunyai 15 orang karyawan, saya punya toko di Boyolali, saya juga penjualan online lewat Facebook, ada Sa Collection Boyolali, ada Instagram Sa Collection Boyolali, juga ada website, Mas, Bapak Ibu, www.sacollection.com. Maaf, saya nggak bermaksud promosi, cuma kalau teman-teman ingin main untuk melihat produk saya, karena ini masih pandemi kan, kita nggak bisa ketemu, bolehlah jalan-jalan dulu ke akun sosmed saya ya. Sekarang ini ada dulu awal-awal saya merintis usaha ini masih dikit banget. Saya pemasaran dari Car Free Day. Saya jualan di pinggir jalan itu tiap hari Minggu pagi. Tiap hari Minggu pagi saya jualan gelar karpet itu. Kenapa saya seperti itu? Yang pertama, Car Free Day itu adalah pemasaran yang murah, gratis, dan lebih tepat sasaran. Iya kan? Jadi kalau kita bisa bikin produk, kenapa kalau kita bisa bikin produk, tapi pemasarannya itu nggak mudah, ya kan? Kebetulan juga saya sudah 4 tahun ini saya menjadi fasilitator Kementerian Koperasi, Bapak Ibu. Jadi saya sering keliling Indonesia, belajar bersama teman-teman UKM seluruh Indonesia. Setiap ada pelatihan gitu saya selalu tanya, apa permasalahannya? Yang pertama mereka bilangnya modal, yang kedua bilangnya pemasaran. Nah, untuk saat ini pemasaran itu sudah nggak, kalau menurut saya sudah bukan masalah lagi ya teman-teman ya. Karena apa? Sekarang online itu sudah merajai semuanya, ya kan? Kita semua orang itu sekarang mereka sudah melek digital. Mereka malas kalau harus meluangkan waktu untuk pergi jalan-jalan berbelanja, itu malas. Sekarang kan ada media sosial, mereka bisa sambil tiduran di rumah, bisa sambil main-main di rumah, belanja online, barang langsung datang. Nah, kan itu juga salah satu trik yang saya gunakan pas awal pandemi kemarin. Seperti yang tadi Mas Aldo bilang kan, mulai awal bulan Maret itu emang kerasa sekali. Maret itu saya juga merasakan dampaknya, teman-teman. Bulan Maret itu saya sama sekali tidak ada pemasukan. Padahal biasanya kalau mau puasa lebaran itu saya sampai melimpah ruah, orderan saya itu banyak. Saya ngirim hampir ke seluruh Indonesia, ada reseller, ada end user juga. Tapi karena pandemi itu benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali, ya kan? Nah,
apakah saya diam saja? Iya, pertama saya pusing. Saya diam saja, saya pusing. Ini harus gimana? Sedangkan banyak orang yang karyawan-karyawan saya itu kan mempertaruhkan hidupnya dari sa collection. Kalau mereka saya liburkan, mereka nggak dapat pemasukan, tambah kasihan. Tapi kalau mereka tetap bekerja, saya harus punya double uang kan, double uang untuk mengcover pengeluaran. Nanti lama-lama uang saya yang habis kan. Akhirnya saya berpikir, saya mulai mencoba melihat peluang-peluang yang masih laku itu kira-kira apa. Kalau teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Saya itu awal-awal corona kemarin, saya sempat bukan beralih ya, bantal masih ada, craft masih ada, tapi kan karena nggak laku, karena saya butuh pemasukan juga, akhirnya saya itu jualan seblak. Tahu seblak ya, seblak instan itu, saya jualan itu. Saya bikin seblak itu, saya masak. Kenapa? Biar tetap ada pemasukan. Karena selama pandemi itu kan yang masih laku kan makanan ya Mas ya, iya nggak? Yang masih laku itu makanan. Jadi gini saya mau bilang, kita itu harus jeli melihat peluang. Ada peluang apa yang bisa ditangkap, kita tangkap. Nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, nggak perlu pokoknya apa saja yang menghasilkan uang, kita sikat, kan gitu kan. Gimana caranya kita bisa bertahan, kan seperti itu. Nah, itu saya terbantu sekali itu teman-teman, dari saya jualan seblak, akhirnya sampai sekarang malah saya jadi bikin inovasi seblak instan. Jadi saya kirim sampai ke Jakarta, ke Padang, macam-macam. Jadi malah punya tambahan usaha lagi Mas saya sepertinya, seperti itu. Setelah itu mulai karena anjuran untuk memakai masker itu kan, saya terbantukan dengan masker. Akhirnya saya putar haluan, saya bikin masker. Saya belum pernah bikin masker, tapi saya bikin masker. Saya ikut seleksi-seleksi macam-macam itu kan, yang dari pengadaan dari pemerintah itu kan banyak. Saya dapat tender dari Kementerian Pariwisata, tapi itu seleksi loh ya. Saya juga ikut seleksi sampai berapa kali. Itu saya dapat tender 10.000. Alhamdulillah kan, karyawan tetap bisa jalan, saya tetap dapat pemasukan, masih bisa muter, itu kan alhamdulillah. Terus saya juga dapat masker juga dari Dinas Koperasi Provinsi, itu pengadaan masker, saya ikut seleksi juga. Jadi ya memang kita harus bekerja ekstra keras gitu loh. Ini masih berapa menit ya? Saya terlalu banyak cerita ini. Berapa menit? 5 menit, silakan. Oke, nanti ngantuk dengar saya ya. Jadi apapun saya kerjakan, dan alhamdulillah mulai kemarin kalau di tempat saya bulan Juni itu sudah mulai normal lagi. Bantal-bantal saya sudah mulai jalan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai rame lagi. Bulan November kemarin itu omset saya sudah 16 juta. Bagi saya itu luar biasa. Maksudnya omset toko ya. Omset toko offline saya itu belum yang online, tapi itu November kemarin sudah 16 juta. Bagi saya itu sudah luar biasa, alhamdulillah sekali. Karena dengan kondisi yang seperti ini ya, itu saya sudah bersyukur sekali. Jadi di sini saya mau menyemangati teman-teman semuanya. Bagaimana caranya kita tetap eksis di saat pandemi? Yaitu tadi satu, kita jeli melihat peluang. Tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, ya kan? Apa saja dikerjakan, nggak masalah. Yang saya itu yang awalnya tidak bisa masak, saya sekarang pintar masak gara-gara pandemi itu teman-teman ya. Nah ini ada contohnya juga. Jadi kalau materi saya itu isinya cuma tentang sharing-sharing aja untuk motivasi teman-teman aja. Jadi bukan materi yang gimana-gimana kayak yang itu ya. Karena memang ini kan apa yang kita lakukan kan gitu kan. Apa yang kita lakukan biar kita tetap bertahan ya kan gitu. Ya kan ya Mas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya kita tidak boleh putus asa. Ya kalau sedih, nangis boleh, tapi sebentar aja. Awal-awal pandemi saya juga nangis. Kalau malam saya nangis. Ini gimana saya besok mau makan apa? Sama. Awal pandemi saya juga nangis. Ini besok gimana? Karyawan saya kasihan. Kalau mau saya liburkan gimana? Kan gitu kan. Tapi itu karena keadaan itu yang menciptakan peluang, ya kan? Keadaan yang memaksa kita untuk bisa lebih berinovasi. Seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan pernah putus asa. Pasti ada jalan asalkan kita mau berusaha, gitu ya teman-teman ya. Sudah Mas, waktu saya habis? Masih ada Bu. Oh masih, kamu masih banyak sekali ya. Nah ini ada contoh-contoh produk saya ini.
sekalian pamer ya Mas ya. Siapa tahu kita bisa bermitra sama teman-teman di sini semua. Yang mau belajar juga bisa teman-teman, ada yang mau pengen belajar ya. Ini toko saya yang awalnya, yang sebelah kiri itu toko saya masih kecil. Dan ini yang sekarang alhamdulillah sudah sebesar itu, alhamdulillah saya sudah bersyukur sekali. Ada banyak orang yang membantu saya di belakang saya, jadi saya punya tanggung jawab yang besar. Kita harus tetap semangat, tidak boleh pantang menyerah, karena memang kondisi seperti ini tidak ada yang tidak merasakan dampaknya, teman-teman semuanya. Jadi, kalau untuk tahun-tahun ini, tahun 2020, jangan pernah bertanya, berapa tabungan yang sudah kamu kumpulkan? Jangan pernah bertanya seperti itu, teman-teman. Karena 2020 kemarin, kita masih bisa bertahan, masih bisa hidup, masih bisa makan, itu sudah syukur alhamdulillah. Ya. Iya, itu sudah syukur alhamdulillah sekali. Jangan pernah bertanya, berapa tabunganmu 2020? Bapak Ibu tanya sama saya, berapa tabungan Mbak Erna? Nggak ada, saya nggak punya tabungan 2020. Yang penting saya masih bisa hidup, bisa makan, masih bisa bertahan, itu sudah alhamdulillah sekali. Ya, pesan saya untuk teman-teman, semua ini memang harus kita jalani. Yang terpenting adalah ya satu tadi, jeli melihat peluang. Jangan melihat kesempitan itu menjadikan kita menjadi putus asa. Kesempitan, kesusahan itu jadikan kita pemacu semangat kita untuk kita lebih maju, lebih kreatif, kita lebih inovatif. Itu ya. Jadi Allah itu memberikan kita cobaan biar apa? Biar kita itu mau bergerak. Biar kita mau bergerak, biar kita mau berusaha. Allah mau melihat kesungguhan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ada kata-kata mutiara dari saya. Bersyukur dengan apa yang diberikan, berusaha waktu yang dikerjakan, dan berdoa demi sebuah harapan. Jadi sebesar apapun usaha kita, bisnis kita, kalau kita nggak pernah berdoa ya percuma, kita nggak pernah sedekah ya percuma, ya kan? Jangan pernah lupa teman-teman pengusaha semua di sini, 2,5% dari hasil kita itu bukan hak kita, harus kita keluarkan juga, ya. Seperti itu ya. Sepertinya dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau belajar bikin craft, boleh nanti bisa chat di WhatsApp, di grup ya Mas ya. Nanti kalau ada yang mau WhatsApp, saya juga nanti boleh saya kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Erna, sangat menginspirasi sekali ya. Dari awal berdiri tahun 2009 sampai berjalan sudah 11 tahun, diterpa badai pandemi COVID di tahun 2020, bukannya turun semangat malah jual seblak. Nah ini out of the box ya Bu. Jadi yang biasanya kita berkutat di satu bidang saja, tapi bagaimana caranya survive, bagaimana caranya bertahan, kita akan cari bidang lain yang bisa mendukung usaha kita. Terima kasih sekali Bu Erna atas waktunya dan materi yang sangat menyentuh kami ibaratnya. Oke, nanti bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bisa dilanjut di grup atau berbincang-bincang, mungkin seizin beliau untuk kontak person nanti bisa minta sendiri ke grup, nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih Bu Erna. Nanti akan kita sambung di ujung acara kalau ada pertanyaan. Mohon teman-teman jangan live dulu, nanti kita akan berikan sertifikat dan kita akan ada foto bersama di akhir acara dengan syarat semua kamera harus on. Berikutnya akan kami lanjutkan ke acara narasumber berikutnya. Ibu Dida ya, sudah siap ya. Ibu? Nggih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin untuk share materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, saya share materi sendiri ya, Mas Oke, Bu. Ahmad. Baik, Bu. Nggih. Bisa, Bu. Nggak apa-apa, silakan. Bentar. Video saya.
video belum tak nyalain. Bentar. Ya ini teman-teman ini belum pada kenal ya. Ini saya sudah lama alhamdulillah bergabung dengan Bela Beli UMKM itu di 2017 ini. Alhamdulillah sampai sekarang 2021 alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi lagi ya. Bisnis saya English Cafe teman-teman, ini saya berada di cafe ya. Jadi banyak yang belum tahu nih Mbak Dida konsepnya English Cafe itu gimana sih gitu kan. Nah, English Cafe itu learning English in cafe. Jadi kursus bahasa Inggris di mana kursus bahasa Inggris ini kita adakan di cafe ya, emang di cafe di Tembalang ya, karena emang fokus kami English Cafe itu untuk anak-anak mahasiswa sebenarnya, di awalnya untuk mahasiswa, tapi banyak sekali teman-teman yang kayaknya butuh bahasa Inggris gitu. Jadi tidak hanya akademisi, mahasiswa, pelajar, tapi juga dosen, guru, dosen, dan akhirnya sekarang alhamdulillah ini ya kita ada kolaborasi, ada kerjasama dengan teman-teman UMKM dan instansi di perhotelan maupun di dinas-dinas. Nah, ini English Cafe Tembalang, teman-teman bisa lihat YouTube English Cafe Tembalang. Di sini ada kegiatan ya English Cafe Tembalang. Jadi English Cafe ini emang berawal dari ini konsep unik sih. Kita emang beda dengan bimbel bahasa Inggris yang lainnya, karena kalau bimbel bahasa Inggris yang lainnya kan biasa ya kelas gitu kan, terus hampir mirip seperti sekolahan gitu. Nah ini di English Cafe kita buat konsepnya itu biar teman-teman atau member yang datang di English Cafe ini mereka nyaman dulu, atmosfernya nyaman dulu. Kalau ke cafe bisa sambil ngemil, makan, minum, tapi kita di sini juga belajar. Nah, di sini juga ada mentor-mentor yang profesional ya, dan mereka juga pengalaman juga untuk mengajar bahasa Inggris. Kita tempatkan di English Cafe. Jadi English Cafe ini kita ya ini background saya teman-teman. Jadi background saya ini adalah pendidikan ya. Jadi emang saya pengajar juga. Alhamdulillah diminta ngajar ya amanah di Universitas di Semarang, salah satu universitas di Semarang. Dan saya juga diminta ngajar di Rumah Kreatif BUMN. Nah, di sini Rumah Kreatif juga sama teman-teman UMKM ini juga banyak yang go ekspor gitu ya, go ekspor yang ingin ekspansi ke luar negeri. Nah, ini kami diminta BUMN ini untuk ngajar English for Business ya, English for Business, especially UMKM ya, terutama teman-teman UMKM dan korporasi dan pengusaha-pengusaha eksportir. Nah, ini juga pengusaha-pengusaha eksportir tuh banyak sekali ya yang ini. Makanya saya bilang kenapa kok di 2020 English Cafe masih stabil seini ya, karena kita bergerak dalam bidang jasa kan. Jasa itu insya Allah English tuh pasti akan dibutuhkan gitu kan. Jadi tinggal saya itu kolaborasi saja. Jadi karena branding dulu ya, karena di English Cafe ini kami juga branding dulu. Di awal itu kita nggak selling dulu, kita mengedukasi dulu apa sih English Cafe, kita kasih pelatihan free, kita kasih edukasi free ya. Setelah English Cafe ini sudah dikenal dengan masyarakat, instansi dan universitas, baru kita kolaborasi. Jadi ini beda dengan teman-teman yang lainnya. Di awal usaha selling dulu ya. Kalau kita di awal usaha itu kami
branding dulu ya. Jadi branding ini yang kuat dulu ya, strong brandingnya ini kami perkuat dulu dengan konsepnya kami khusus bahasa Inggris di kafe. Setelah brandingnya itu ngena ke masyarakat, itu mereka akan datang sendiri. Nah ini yang uniknya tuh gini, ketika branding kita kuat, itu selling itu akan datang sendiri. Jadi kita tidak usah terlalu tired ya, capek gitu kan. Kadang kita butuh ekstra nih untuk promosi, untuk marketing, untuk ini ya. Cuma kalau brandingnya kita belum kuat, ya nanti pelanggan akan hilang. Jadi di sini yang saya tekankan di English Cafe di awal adalah branding dulu dan kualitas ya pengajaran. Nah ini alhamdulillah English Cafe ini kita sudah ada 15.000 lebih member English Cafe. Jadi mereka sekarang sudah tersebar di Indonesia ya, di Indonesia dan di dunia, bahkan di dunia. Jadi ada yang sudah lulus, mereka bekerja di luar negeri, di Singapura atau di Asia, di Eropa. Mereka masih koneksi dengan kita ya, masih koneksi dengan para mentor atau pengajar, masih berinteraksi lah. Mereka juga prakteknya saya di Eropa gitu. Terus mereka juga praktek langsung di Eropa apa aja nih budaya. Nah, kita kolaborasi juga dengan organisasi. Jadi seperti NGO ya, NGO terus organisasi yang bersifat internasional di situ. Nah, di mana ketika kita kolaborasi itu member-member ya, kita bilangnya member English Cafe itu bisa praktek langsung. Jadi di sini di English Cafe itu kita tidak hanya secara teori aja seperti di sekolah, di kampus. Saya ngajar di kampus teori juga ya, tapi di English Cafe kita lebih ke speaking, lebih ke conversation-nya. Jadi yang kita tekankan adalah speaking-nya, gimana member itu bisa intinya adalah bisa speaking English, bisa belajar ngomong bahasa Inggris itu. Nah ini partner kami alhamdulillah ada di beberapa instansi ya, terutama di Adidas, ya Unilever. Kita juga ada partner dengan Unilever Company juga, terus di perbankan, Bank Indonesia, Bank Mega, Bank Jateng, dan di hampir bank di Indonesia ya. Serta universitas juga, Universitas Undip, UGM, Polines, dan lainnya ya, dan puluhan instansi lainnya. Karena sistem di English Cafe ini lebih fleksibel gitu. Jadi member itu datang itu sesuai dengan jamnya mereka. Terserah mereka mau datang jam berapa. Ya, jadi di kita dibuka di jam 3 ya, di jam 3 sampai jam 8 gitu. Jadi mereka akan datang di jam-jam English Cafe itu open. Oke. Ini salah satu produk di masa pandemi. Jadi gini teman-teman, karena English Cafe ini kan emang cafe ya, kita juga udah jual jasa bahasa Inggris dan cafe juga, makanan juga kan gitu. Cuma karena selama pandemi ini jadi menciptakan peluang baru nih buat kami. Jadi selama pandemi untuk imun saya juga butuh imun karena saya ngajar, mentor-mentor juga ngajar juga, kita butuh antibody yang bisa buat kita tuh fit ketika ngajar. Walaupun kita ngajarnya tetap ada social distance, itu tetap kita pakai masker, pakai face shield, jaraknya juga 1 meter itu kita tetap berlakukan. Nah, ini bisnis baru ketika pandemi. Jadi kelor ya, ini kelor atau kita bisa sebut moringa. Ini sedikit aja ya tentang kelor ini. Awalnya lucu juga ini waktu pandemi lockdown juga ya, sempat lockdown, English Cafe juga sempat off itu 1 bulan off itu karena kan di peraturan pemerintah cafe resto harus off dulu, otomatis berdampak juga di kita. Tapi ya bukan pengusaha namanya ya kalau kita nggak ada peluang. Jadi waktu lockdown ya di rumah sebulan itu saya bikin ini baking bakery dari kelor. Nah, alhamdulillah tercipta banyak ini varian-varian cake dari kelor. Ini ada moringa brownies, moringa bolen, bakpia, chiffon cake, cheese garlic bread. Nah ini menu-menu yang ada di English Cafe. Jadi alhamdulillahnya dari pandemi ini jadi berkah juga, dari yang di kafenya belum ada menu-menu untuk
healthy dessert, akhirnya kita juga bisa tambahkan ini value. Jadi ini bisa nambahkan value juga untuk member-member English Cafe ya. Jadi mereka belajar bahasa Inggris, tapi mereka juga bisa menikmati menu-menu bakery di cafe kita yang healthy dessert yang sehat gitu. Nah, ini usaha waktu pandemi nih, saya merintisnya waktu pandemi ya, karena ya ini peluang lah, ini peluang. Jadi teman-teman itu ketika pandemi itu jangan bilang, aduh usaha saya gimana, enggak. Allah tuh pasti akan kasih jalan. Bahkan ide itu muncul ketika di masa-masa sulit, di masa-masa kepepetnya ini yang saya lakukan. Jadi ini alhamdulillah Moringa Bakery ini alhamdulillah ya, ini yang Moringa Bakery otomatis Mbak Pia sama Tinya, alhamdulillah selama pandemi itu kita sudah ekspansi keluar. Jadi yang kita ekspansi keluar itu baru di Turki ya, karena di negara-negara lain itu belum masih lockdown. Jadi yang buka untuk Indonesia itu di Turki. Jadi ya ini berkahnya ya. Jadi kalau kita optimis ya, believe in God and believe in kita sendiri, kita udah dikasih ini, berarti Allah kasih rezeki. Nah ini yang saya percaya sekali, ternyata rezekinya di sini adalah ketika masa pandemi. Jadi karena masa pandemi ini, jadi saya bisa ekspor moringa ini. Moringa ini baru di Turki ya. Nah ini sharing aja teman-teman. Jadi gimana sih biar bisnis itu tuh legit gitu kan. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan SWOT di sini ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Nah ini strength, kelebihan produk. Jadi produk kita tuh punya kelebihan dan punya kelemahan, dan kita harus tahu, kita harus harus menerima. Kita punya kelemahan, produk kita harus bisa menerima juga. Nah dari sini tinggal 5 menit ya, Pak. Kita sudah tahu kelebihan dan kelemahan kita bisa mengukur. Kita bisa mengukur nih kelemahan kita. Oh, kelemahan kita gimana? Nah dari sini kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi. Jadi kelemahan produk kita, entah itu jasa, entah itu produk, kita harus tahu dari sini kita bisa menambahkan apa yang bisa diunggulkan di produk ini. Nah kalau ini bisa juga kita survei ya, atau observasi di kompetitor kita. Jadi kadang itu saya sama kompetitor yang lain kan banyak nih ya, English Cafe, kursus bahasa Inggris itu kan banyak ya. Saya nggak sebutkan merek lah atau brand yang ternama, tapi mereka punya kelebihan sendiri. Nah biasanya tuh saya survei gitu. Surveinya tuh gini, saya datang ke tempat khusus atau kompetitor yang lain, saya tanya kelebihannya mereka apa, tapi kelemahan kan saya juga ada. Oh, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya mereka itu yang dijadikan kelebihan di produk kita, gitu ya. Dan kelemahannya produk kita ini, kita bisa kolaborasi dengan kompetitor kita. Dari yang kami lakukan adalah kita punya kelemahan, ya kelemahannya kita mungkin di TOEFL, kita tidak berstandar internasional, belum berstandar internasional, karena untuk standar internasional tuh harus lewat agensi internasional dan itu biaya mahal sekali. Nah akhirnya kami ya English Cafe kolaborasi dengan lembaga internasional yang mereka punya standarisasi TOEFL. Nah di sini kita bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Jadi ya ini kelemahannya akhirnya jadikan kelebihan kan untuk produk kita ini ya. Terus yang ketiga adalah opportunity. Jadi kita juga harus menangkap peluang. Ini banyak teman-teman pelajar dan mahasiswa ini kan daring itu mereka belajar di rumah. Nah ini juga sempat, English Cafe member yang banyak yang hampir tiap hari datang gitu kan, mereka ratusan member datang, terus selama pandemi agak berkurang gitu kan, karena mereka harus pulang kampung dan harus WFH gitu kan. Kita sementara masih online juga jalan, tapi kita lebih 80% offline, 20% online. Maaf. Ya, Mas Ahmad ya. Nah, peluangnya adalah ya sudah, kita akhirnya English Cafe ini kita kolaborasi dengan teman-teman UMKM gitu. UMKM yang sekarang ini banyak sekali yang yang sudah naik kelas ya, mereka sudah bisnis sudah bagus, sudah melejit gitu ya, sudah
sudah ekspansi keluar. Nah, itu akhirnya kita kolaborasi dengan teman-teman UMKM dalam segi apa? Dalam segi international communication. Nah, jadi kita menjembatani teman-teman yang untuk ke luar negeri, bagaimana yang mereka kendala di dalam bahasa Inggris, kita bisa jadi interpreter mereka, atau kita bisa jadi mediator mereka untuk menghubungkan dengan buyer asing. Nah, itu kan juga bisa dapat peluang juga nih buat English Cafe yang awalnya kita tidak ada program, akhirnya jadi program, kita jadi interpreter. Nah, ini kemarin kita juga diminta Pak Wali ya, waktu itu Pak Wali Kota Hendadi, ya Wali Kota Semarang itu, ketika itu ada bisnis dari Australia waktu itu ya, dari Australia. Nah, kita nih interpreter, ini bisa nih jadi interpreter. Ini kita ada korelasi bisnis Indonesia Semarang dengan Australia ya, ini alhamdulillah kita jadi mediatornya. Nah, ini juga opportunity, ini juga bisa jadi peluang buat kita ya. Terus next tweet, ancaman 2020 ini kita banyak tantangan, tapi tantangan ini kita pasti semua tantangan tuh ada solusi. Nah, yang kita pikirkan adalah bukan masalah, tapi solusi gimana caranya bisa kita cari solusi ya di masa pandemi. Nah, solusinya adalah ini ya, nilai produk. Jadi value dulu baru selling. Makanya saya tuh sama tim itu saya tidak pernah menjual apa jasa saya tuh nggak pernah. Jadi yang saya berikan adalah value apa yang saya berikan kepada member atau kepada klien atau customer kita ya. Value-nya apa? Oh, di English Cafe ada kita ada misalkan ada koneksi hubungan ke luar negeri. Nah, itu juga bisa jadi value kita. Terus English Cafe kita juga ada kolerasi dengan PPI. PPI itu pelajar-pelajar sedunia yang berada di seluruh dunia. Nah, itu kan juga bisa value. Nah, value-value ini yang kita berikan ke teman-teman ya, ke klien. Nah, itu yang buat mereka tuh datang sendiri. Intinya adalah selling itu datang sendiri ke kita. Itu value ini bisa dari produk, kualitas produknya. Alhamdulillah mentor-mentor kami ini yang profesional ya, dan hampir sebagian itu dari guru dan dosen. Jadi mereka juga pengajar profesional yang bersertifikasi juga. Jadi kita tetap kualitas produk itu juga number one. Terus kita juga minta testimoni dari member-member yang sudah bekerja atau sudah diterima beasiswa ke luar negeri. Jadi kadang saya minta member itu yang saya sudah diterima di Jepang, saya sudah diterima di Australia, itu biasanya saya minta testimoni mereka. Maaf Mbak Dida, dengan video. Habis. Habis ya? Ya Mbak, nanti kita ya, pertanyaan. Masih ada dua narasumber lagi. Oke. Terima kasih sekali ya Mbak. Mungkin bisa ngasih tips terakhir Mbak, kesimpulan untuk yang lain, pengusaha yang lain mungkin. Oh iya, satu lagi untuk simpulan teman-teman di bisnis itu ini satu ya, mungkin ini bisa jadi bisa jadi share ilmu aja. Jadi di bisnis itu kan kita tidak ada bos ya, kita tidak bekerja untuk orang lain, jadi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Ibaratnya kan kita bos, tapi di sini saya tidak pernah menganggap saya itu bos gitu. Jadi nah itu ya, kadang kan ada yang pengusaha, oh ini saya big boss gitu, cuma saya nggak pernah menganggap saya itu bos. Nah, bos saya adalah ya Allah ya, jadi Tuhan kita itu big boss saya. Jadi ketika saya bisnis itu saya marketing lagi dulu. Ya itu juga nanti next ya, saya sharing ini marketing lagi sama marketing bumi, karena ketika pandemi ini saya les untuk marketing buminya, ibaratnya yang posting yang ini karena itu banyak ancaman. Jadi sini yang saya tonjolkan adalah marketing langitnya. Jadi makin banyak berbagi ke banyak orang, sharing, berbagi ilmu, berbagi knowledge, training di yayasan atau mungkin di instansi. Nah, itu yang ternyata mendatangkan rezeki. Jadi ibaratnya kita jadi jadi magnet rezeki lah untuk bisnis ini ya.
Ya, itu aja. Jadi jangan lupa bersyukur dan itu aja. Terima kasih banyak Mbak Dida atas saran dan materinya. Terima kasih, sangat membantu sekali. Untuk berikutnya kita masuk ke narasumber berikutnya. Mbak Dida mungkin bisa tolong di stop screen terlebih dahulu. Stop iya. Iya. Berikutnya narasumbernya Ibu Dian Setiawardani. Bisa dengar suara saya, Ibu? Ya, bisa. Oke, Ibu Dian, waktu dan layar kami persilakan untuk presentasi dari kami atau dari Ibu sendiri? Dari moderator aja. Baik, Karena hanya ya. garis besar. Langsung dimulai aja Mas ya. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Nama saya Dian Setiawardani. Asal saya dari Salatiga, saya owner dari stasiun edukasi. Jadi Oke, sudah ketemu. Usaha saya bergerak di bidang kerajinan alat peraga edukasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya produknya apa aja, itu mainan edukatif untuk anak TK dan PAUD. Di masa pandemi ini emang berasa sekali, terutama untuk saya yang memang bisnis saya ini bukan kebutuhan sehari-hari ya buat masyarakat lah. Ini sebelumnya memang saya fokus di sekolah di TK. Dulu sebelum pandemi saya masih fokus di offline. Sales door to door masuk ke TK dan sekolah, karena pandemi ini memang tidak boleh masuk ke sekolah-sekolah. Jadi saya memulai dengan memfokuskan lagi lah, lebih fokus di online. Mungkin slide saya ini mungkin Mas, garis besarnya aja. Di sini teman-teman juga pasti sudah jago banget, sudah profesional lah, gitu ya. Kalau untuk pemasaran online, pasti teman-teman juga sudah menggunakan ya. Jadi mungkin sedikit share usaha saya aja. Dulu yaitu saya fokusnya di offline dulu. Tidak online juga ada, cuman kurang tidak saya fokuskan sekali. Nah, jadi sekarang ini masa pandemi ini benar-benar online itu sangat penting banget. Dari yang saya mulai online hanya share barang, syukur laku, kalau nggak laku ya udah. Itu dulu masih sistem pasrah lah. Tapi untuk sekarang saya lebih fokuskan lagi, karena memang semua jual beli itu medianya juga online. Aktivitas jual beli semua pakainya online. Dulu yang tadinya saya hanya di marketplace, beberapa marketplace cuma 2 lah. Sekarang semua saya hajar. Sampai saya seperti Mbak Erna juga bukan beralih ya, jadi buka usaha makanan. Saya juga buka usaha saya buka di rest area 456 Pendopo itu saya buka sebelum pandemi 2 minggu sebelum pandemi. Benar-benar saya itu yang down banget, semua makanan dan usaha saya, semua makanan dan mainan itu benar-benar nggak bisa menghasilkan. Nah itu, jadi saya lebih ke kemasan online. Lalu untuk memanfaatkan media sosial, saya juga memanfaatkan media sosial perlu iklan. Dari awal saya menggunakan online itu tidak pernah terpikir buat saya untuk iklan.
ternyata iklan yang di marketplace itu benar-benar penting. Jadi dulu saya pakainya ini Bukalapak, Tokopedia. Tapi saya beralih sekarang ke IG, lebih ke IG. IG saya tiap hari iklan. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mendapatkan banyak reseller, banyak agen dari iklan tersebut. Memang kita harus ini dulu ya, modal dulu ya. Modal dulu karena kita lagi buka kolam buat nampung reseller itu, karena mereka yang sebenarnya membantu kita untuk masarkan produk gitu. Manfaatkan marketplace, membuat promosi produk. Jadi saya mau nggak mau ya, karena produk saya produk mainan edukasi. Saya berpikir gimana sih biar mainan saya ini keluar. Tapi memang saya lebih agak terbantu nih pandemi karena semua kan daring ya. Semua daring, di rumah aja. Jadi orang tua banyak yang nyari lah mainan untuk anaknya buat biar di rumah tuh dia tuh betah lah. Itu agak sedikit terbantu sih. Cuman masih belum bisa menutup operasional saya. Jadi saya membuat promosi beli 3 gratis 1 lah. Jadi gimana caranya, yang penting barang saya itu keluar. Memang barang saya bukan barang makanan ya, tapi kalau nggak keluar atau nggak laku, kita kan juga sedih ya, terpuruk banget ya seperti itu ya. Ya sebisa saya lah, gimana mau promonya, akhir bulan flash sale gitu-gitu. Jadi strategi promosinya memang benar-benar harus kenceng kalau untuk produk saya. Lalu untuk strategi penjualan yang menarik. Jadi setelah kita pakai promo yang tepat, jadi kita bisa bikin yang unik lah. Contohnya kita bikin video produk. Untuk produk saya karena memang base-nya ke anak-anak, jadi saya bikin yang unik, yang lucu, saya share di YouTube. Jadi para orang tua nih, jadi ini tertarik untuk lihat produk saya. Benar-benar online itu, media sosial itu benar-benar membantu saya sekali. Dari saya itu punya karyawan 4 orang. Di pandemi ini saya berhentikan 2. Sebenarnya saya nggak tega karena pandemi ini kan memang ini ya, bagaimana caranya gitu ya. Cuman memang saya benar-benar tidak mampu untuk operasionalnya, saya berhentikan akhirnya. Dan untuk membangun jaringan kita lebih ke reseller atau mencari orang yang bermitra. Saya semenjak iklan itu, reseller saya kan banyak itu. Ini sudah selama pandemi ini saya sudah ngirim barang itu sudah sampai Kalimantan, udah beberapa provinsi selama pandemi. Ini karena ya itu reseller saya memang sangat membantu untuk penjualan saya, untuk pemasaran produk saya sih. Ya. Masih berapa menit, Mas? Masih ada 3 menit, Ibu, silakan. Oh, 3 menit. Jadi kita nggak perlu ini ya. Kesimpulan aja, Mas ya. Slide-nya. Jadi kita jangan berhenti berusaha lah, tetap selama pandemi ini kita
harus berupaya gimana caranya sih bisa bertahan, jangan berputus asa, kita jangan menyerah karena kita juga butuh hidup ya, ada keluarga yang masih membutuhkan kita. Terus selalu perkuat hubungan komunikasi dengan pelanggan. Jadi kalau di bisnis saya untuk pelanggan memang saya selalu kita kontak dengan harapan juga ada repeat order, tapi nggak hanya melulu di itu ya, nggak hanya melulu di biar order gitu, nggak, tapi lebih ke silaturahmi gitu. Lalu kita memanfaatkan media sosial itu juga penting. Lalu dengan strategi online memang terbukti banyak yang terbantu ya, dan terbantu penjualannya semakin meningkat. Itu masih ada waktu? Masih ada, Bu. Mungkin kata-kata terakhir aja, kesimpulan dan tips bagi para ini yang lain, masih ada 1 menit, silakan. Ya, intinya itu jangan berhenti berusaha, coba kita selalu berinovasi, selalu kita belajar lah, masih terus belajar, terutama seperti saya ini yang tadinya gaptek online, sekarang karena keadaan jadi mengharuskan saya belajar online yang benar. Iya harus Mas, karena ya sekarang itu dunia online semua ini. Iya. Otomatis pandemi memaksa kita untuk lebih kenal tentang ilmu pengetahuan. Iya, memaksa kita banget ini. Kalau enggak gitu, waduh. Kalau enggak gini enggak tahu, Bu. Tetap ada iya. Iya, karena kita juga memikirkan kan karyawan dari 4 kita kurangin 2. Itu juga sisi perasaan, sisi kemanusiaannya tuh kadang-kadang tega nggak tega. Tapi mau gimana lagi, terus ya itulah. Sekarang dengan online ini berjalan selama pandemi, saya gencarkan di online banget. Itu karyawan yang saya setelah putus kerja kemarin 2, saya angkat lagi sekarang. Insya Allah semoga ya pandemi segera berakhir. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi semoga teman-teman semakin sukses. Saya gitu. Terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih waktunya. Waktu saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dian, sangat menginspirasi sekali ya. Terlebih memang pandemi tidak hanya di satu bidang usaha, tapi merata ke semua bidang usaha yang terdampak. Untuk narasumber yang terakhir, kita sambut saja Ibu Rini Handayani untuk Sarisa Group Merapi. Bisa dengar suara saya Ibu? Bisa, Mas. Baik, Ibu. Langsung kita lanjutkan ke materi, Ibu ya. Dan teman-teman, itu sudah tersedia link untuk absensi di chat room. Silakan diisi untuk nanti penyampaian sertifikat. Mohon diisi lengkap. Terima kasih. Kepada Ibu Rini, waktu dan layar kami persilakan. Materi kami share atau Ibu? Jenengan yang share aja, Mas. Dari moderator aja. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Pak Ketua, Mas Aldo, dan teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Ini tadi saya lihat kok ada dari Kalimantan. Kebetulan saya dekat dengan Mas Aldo, ada di Jogja. Di sini saya akan sedikit bercerita, sharing aja tentang produk saya selama pandemi. Langsung, Mas. Di sini sebenarnya saya istilahnya nggak menggurui ya, karena saya juga hanya pelaku usaha dan usaha saya juga belum lama banget, usaha dari tahun 2016. Istilahnya saya lagi sedang
apa ya, naik daun, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba jelek kena pandemi. Itu benar-benar saya benar-benar terpuruk waktu itu di bulan Maret. Itu ngerasain bagaimana saya ketakutannya dengan yang namanya COVID. Belum pernah melihat apa itu, kejadiannya seperti apa, kok saya membayangkan COVID itu hanya di luar negeri, ternyata COVID ada di sekitar kita. Nah, dari situ, saya harus bagaimana ya, pada saat bulan Maret, semua order baik itu. Ibu Rini, suaranya terputus, Ibu. Saya nonaktifkan videonya, Ibu ya, mohon izin. Halo, putus-putus? Suaranya bisa dilanjut tanpa video, Ibu ya? Oh ya, boleh. Silakan, Ibu. Iya. Akhirnya saya gini, kenapa saya nggak mencari peluang usaha yang kira-kira kita bisa tetap survive. Dan memang kita harus belajar. Kita harus belajar, kalau kita nggak mengalami pandemi, kita nggak akan pernah bisa belajar sampai saat ini. Nah, di sini saya bilang kok belajar tidak mengenal usia. Saya sebagai pelaku usaha saya kebetulan oleh-oleh, sedangkan saat ini saya yakin yang produk oleh-oleh yang mengandalkan offline itu pasti akan jalan di tempat atau mungkin akan Baik, Ibu Rini, suaranya terputus kembali. usia. Kemudian, halo, dengar suara saya? Iya, Bu, baru terdengar, Bu. Tadi sempat putus. Silakan, Ibu, dilanjutkan. Dan saya bukan lulusan akademisi atau bukan, saya hanya belajar secara otodidak. Kemudian belajar itu boleh di mana saja, nggak hanya kita harus belajar dengan orang sukses. Itu sebetulnya kalau kita belajar dengan orang yang dalam tanda kutip kurang sukses, itu kita bisa petik pelajaran di situ banyak sekali. Kemudian ada kegagalan adalah pembelajaran yang paling berkesan. Jadi gini, kalau kita itu jalan mulus-mulus saja, kita nggak pernah tersandung, kita nggak pernah istilahnya kejeglong. Kalau seperti itu, sekalinya kejeglong kita benar-benar merasakan. Tetapi pada saat kita sudah mengalami kegagalan, nah kalau kita ada lubang, kita pasti akan istilahnya jangan sampai kejeglong yang kedua kalinya, seperti itu. Nah, di pandemi itu juga seperti ini. Bagaimana kita tetap bisa survive, bagaimana kita tetap bisa, istilah saya itu bisa makan, kita masih tetap bisa usaha, itu dengan kita banyak belajar, kita banyak bertemu dengan teman-teman pengusaha yang lainnya. Dilanjut, Mas, untuk kemudian tadi yang Mbak Erna Diah Wilujeng tadi juga ngendiko jangan gengsi. Di sini tuh saya sebut jangan gengsi. Karena banyak pelaku usaha yang gulung tikar itu karena jaim, karena jaga image. Itu banyak sekali. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan kalau saya pribadi itu saya nggak pernah gengsi dengan usaha yang bisa mendapatkan atau menghasilkan cuan atau yang menghasilkan uang dengan tanda kutip asalkan halal. Saya di awal-awal pandemi, mungkin kalau yang mengikuti media sosial saya sampai ider ayam ya. Itu saya lakukan karena apa? Tadi yang dari Mbak Erna tadi ngendiko katanya
jangan tanya tabungan saya sekarang berapa. Ya itu sama seperti saya di Sarisa juga seperti itu. Yang penting kita tetap bisa survive, kita bisa tetap bisa usaha ini walaupun istilahnya pada saat sebelum pandemi kita bisa mendapatkan omset sekian ratus juta, tetapi pada saat pandemi kita bisa menggaji karyawan, kita masih bisa buat belanja lagi untuk bahan baku, itu sudah alhamdulillah gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha harus pintar membaca peluang. Sekarang tadi itu ada Mbak Erna tadi yang jualan seblak ya, ini banyak pelaku usaha yang beralih dari usaha awal, dari fashion, jasa, craft ke kuliner. Tetapi saya sebagai pelaku usaha kuliner tuh nggak pernah merasa takut tersaingi. Kan harapan kami sebenarnya kita sebagai sesama pelaku usaha itu bukan untuk bersaing, tapi kalau bisa kita bersinergi atau berkolaborasi seperti itu. Kemudian usaha itu tidak harus kita menjadi produsen, bisa kita menjadi reseller, kita bisa menjadi agen, asalkan kita bertemu dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan ketemu dengan orang baik. Nah, ini di sini saya tulis ada rajin melihat Google Trend. Kenapa kok saya menulis rajin melihat Google Trend? Saya sekarang mempunyai produk teh bunga telang. Nah, teh bunga telang itu saya produksi pada saat setelah pandemi. Saya tidak pernah membayangkan saya mempunyai produk yang namanya teh bunga telang waktu itu. Karena saya dengan produk dioleh-oleh khas Sleman aja saya sudah keteteran. Ternyata setelah pandemi vakum, benar-benar vakum, nggak ada transaksi. Bagaimana saya harus tadi dalam tanda kutip harus hidup. Akhirnya saya mencoba, saya lihat di Google Trend, ternyata bunga telang itu trennya meningkat, trennya bagus, sedangkan bunga telang itu ditanam juga mudah. Kenapa enggak ini sebagai peluang? Akhirnya saya coba, saya buat teh. Saya membuat teh celup bunga telang, alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan, dan itu yang lebih banyak memberikan gaji kepada tim saya gitu. Ya lanjut Mas. Ibu. Nah, kita kalau kayak saya karena saya sudah merasa usia saya sudah hampir di ambang senja, kalau jam itu sudah jam 3 sore. Nah, saya berpikir saya nggak bisa untuk bekerja sendiri. Bagaimana kita bisa mencari teman atau orang yang diajak bekerja sama, baik itu sebagai reseller, bisa juga jadi tim, seperti itu. Nah, saya juga gitu. Saya mencari teman-teman yang masih berusia muda, yang masih bisa untuk pegang di online. Itu seperti itu. Nah, di online itu bagaimana kita harus bisa menaikkan rating. Kalau kita nggak rajin untuk menaikkan rating itu susah. Jadi penjualan online itu harus rajin, teliti, dan tepat waktu. Kenapa saya bilang kok ada rajin, ada teliti, ada tepat waktu? Rajin, kita harus rajin posting, kita harus rajin update. Teliti kita harus benar-benar teliti, yang dipesenin itu apa sih, kemauan konsumen itu apa sih, itu harus teliti. Kemudian tepat waktu untuk pengiriman. Pengiriman tuh kalau online kalau nggak tepat waktu kita kena penalti, betul nggak? Itu seperti itu, kita harus tepat waktu, dan kita sebagai pelaku usaha itu harus pantang menyerah. Jangan sampai kita sebagai pelaku usaha itu mudah menyerah. Gitu. Monggo Mas dilanjut. Nah ini, sebelum Mas kurang satu lagi. Mundur satu lagi Mas.
mundur. Nah, ini. Saya sebagai pelaku usaha itu bukan yang tadi. Dulu saya itu yang namanya, masih satu lagi Mas. Untuk online itu kayaknya dulu, aduh saya remehin bener. Karena waktu sebelum pandemi saya di offline aja saya udah keteteran, bener. Yang namanya jadah tempe Mbah Care itu, kalau telepon ke kami, Mbak tolong diantar manisan salak sekian puluh dus. Saat itu juga, itu kita harus langsung kirim ke sana. Nah, ternyata karena yang namanya pariwisata itu benar-benar lesu, dan produk saya adalah oleh-oleh, itu kita mau nggak mau harus melirik ke online. Dulu saya pernah pelatihan dari dinas itu ada pelatihan online, ikutin semua pelatihan online, tapi nggak saya aplikasikan ke produk saya, nggak saya aplikasikan ke usaha saya, karena saya merasa, udah offline aja udah keteteran, itu seperti itu. Tapi setelah pandemi, kami benar-benar merasakan, kenapa saya nggak belajar online dari dulu? Kenapa saya nggak belajar marketplace dari dulu? Itu suatu pembelajaran yang sangat berharga. Akhirnya setelah pandemi saya baru mulai genjot online, baru mulai genjot marketplace, baru menggenjot Instagram itu setelah pandemi. Itu pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang benar-benar sangat berharga. Monggo Mas dilanjut Mas, satu lagi. Saya kurang berapa menit? Masih ada 2 menit Ibu. Oh nggih, Nah, nih kita sebagai pelaku usaha jangan lupa kita selalu berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ikhtiar itu kita yang usaha, tetapi semua keputusan, semua itu Allah yang punya. Dan saya punya semboyan ini dari saya masih SMA, dari saya masih sekolah. Semboyan saya, I don't afraid of tomorrow because I have been yesterday and I love today. Artinya saya nggak pernah takut untuk besok itu seperti apa, karena saya punya riwayat kemarin tuh. Jadi riwayat kita yang kemarin dan kita mempunyai hari ini yang usaha kita hari ini. Jadi nggak usah merasa takut. Itu seperti itu. Ya, mungkin hanya seperti itu. Mas Aldo, Mas Ahmad dan teman-teman yang lain mungkin banyak salah kata, tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Rini atas materinya dan saran-saran dan tips yang sangat membantu kami otomatis karena dampak yang dirasakan sendiri bagi masyarakat dan pelaku usaha di Yogyakarta pun sangat terasa sekali ya Bu. Di Yogyakarta sendiri. Betul. Yang menjadi andalan otomatis dihentikan, termasuk di daerah kami Bu, di Kalimantan Tengah, Taman Nasional otomatis dihentikan, semua wisatawan dari manca maupun dalam negeri juga tidak bisa masuk. Baik, selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan dan kami minta kesediaannya narasumber untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta webinar. Kita agak extend sedikit ya, maaf ya, untuk waktunya untuk kita lakukan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, mungkin dari kelima narasumber ada yang ingin menyampaikan. Untuk pertanyaan pertama yaitu untuk via online, e-commerce atau media sosial, bagaimana cara menghadapi pandemi di saat seperti ini? Bagaimana kiat-kiatnya? Apakah dengan diskon, iklan atau sale? Jadi mungkin dari Ibu Erna yang tadi menceritakan tentang e-commerce dan media sosial, silakan, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau untuk apa tadi? Untuk sosial ya? Online, penjualan via online tentang kiat-kiatnya, apakah dengan diskon atau iklan, Bu? Seperti itu. Iya.
Karena selama pandemi ini kan otomatis daya beli masyarakat itu menurun ya, kalau untuk barang-barang selain makanan. Karena mereka kan fokusnya ke makanan nih ya. Jadi kita juga yang usahanya bukan makanan, kita harus mikir strategi gimana caranya biar mereka tertarik kan gitu kan. Kalau saya terapkan di usaha saya di Sak Collection itu saya bikin itu apa diskon promo. Jadi saya bikin nih saya foto bantal saya kan ada tiga macam gitu kan. Itu contoh ya ini ya, saya promo, saya foto, saya promo, beli 100.000 dapat 3. Harga normalnya itu 120.000 3. Kalau hitungan satu-satu gitu kan 3 itu 120.000. Saya bikin promo 100.000 3. Nggak masalah, yang penting kita masih dapat laba sedikit kan gitu. Seperti itu memang kita harus bikin promosi, bikin diskon, emang seperti itu. Taktiknya, strateginya emang seperti itu. Yang saya terapkan di usaha saya juga seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan dari peserta atas nama Esa Zunu ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Tetap harus menggunakan segala daya upaya. Semua sources kita pakai, semua sumber kita pakai untuk promosi dan iklan. Seperti itu ya Ibu ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Heri dari Batam. Untuk Ibu Eko Retno, maaf Ibu Eko Retno bisa menjawab pertanyaan saya? Ibu Eko Retno? Ya, bisa. Untuk Ibu Eko Retno, apakah ada standar greeting atau salam bagi customer service dalam menjalankan pelayanan terhadap konsumen, Ibu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa didengar nggih, Pak nggih? Bisa, Bu. Oke. Kalau di kami sendiri standar greeting itu bisa jadi perlu, bisa jadi ada kalanya juga kurang begitu perlu. Kapan standar greeting itu perlu? Yaitu kita menyapa pada konten-konten kita di sosial media seperti Instagram, seperti apa panggilan khusus untuk konsumen kita, seperti apa. Misal kalau di tempat saya itu untuk madu Hanesia, kita memanggil konsumen kita itu dengan sebutan Haniku, seperti itu. Apa kabar Haniku, seperti itu. Tapi itu tergantung brandnya ya, karena saya kan punya 2 brand, Hanesia dan Al Mubarok. Untuk yang Al Mubarok saya panggil konsumen dengan sahabat, seperti itu. Kemudian kita juga punya istilah sendiri untuk diri kita, seperti Mindu itu admin madu, seperti itu. Nah, itu pada kasus yang perlu adanya greeting atau sapaan ya. Kapan ketika kurang perlu, yaitu ketika kita udah lebih intens, lebih dekat lagi. Misal kita udah terbiasa chatting dengan WhatsApp seperti itu, sebagai konsumen yang sudah loyal, kita perlu udah lebih mengenal lebih dekat lagi siapa sih namanya, udah menikah atau belum, apakah ini bapak atau ibu. Nah, untuk lebih dekat lagi kita langsung menyapa sebagai ibu siapa, misal Bu Erna, Pak Khalid, gimana kabarnya Pak, seperti itu. Itu yang kami terapkan. Semoga bisa membantu. Jadi ada istilah khusus untuk menyapa konsumen terutama di media online ya Bu ya, seperti itu. Jadi kayak ada sebutan khusus begitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Ini masih dari Bapak Heri di Batam. Untuk yang pertanyaan kedua kepada Ibu Erna lagi nih Bu. Apakah Ibu melakukan marketing online atau ADS berbayar Bu? Selain marketing online, apa strategi marketing yang digunakan? Waktu dan layak kami persilakan. Oke, saya jawab. Saya tidak memakai apa itu yang berbayar. Jadi saya pakai Facebook yang gratis. Instagram juga saya bukan yang berbayar. Yang penting intinya gini, kalau saya, karena dulu kan awalnya saya gini Mas Heri, saya merintis usahanya itu kan karena saya modalnya 0 ya, sedikit ya. Jadi saya cari pemasaran itu yang kira-kira minim budget gitu loh. Jadi bagaimana caranya saya bisa membranding produk saya, tapi tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak gitu kan. Jadi dari awal dulu saya berusaha membranding seperti itu. Jadi saya selain marketing online, strategi marketing apa yang digunakan? Saya menguatkan di reseller, sistem reseller. Jadi saya ada grup khusus untuk reseller.
Jadi gini, kalau kita bicara gampangnya ya, lebih baik kita itu ngopeni, apa bahasa Indonesianya ya Mas Ahmad ya, ngopeni. kita memberdayakan banyak orang gitu ya, sebagai kita memberdayakan banyak orang untuk menjadi reseller kita, itu akan lebih baik, kita akan bisa lebih kuat daripada kita jualan sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya kita jualan sendiri, satu hari kita closing 10 bantal misalnya. Satu hari kita jualan sendiri closing 10 bantal. Kalau kita pakai reseller, kita motong dikitlah laba kita untuk dikasih ke reseller kan. Misalnya kita punya 100 reseller. Satu hari 100 reseller itu dia bisa menjual satu produk saja. Kan bukankah dalam satu hari satu reseller satu produk, kita punya 100 reseller, jadi ada 100 produk yang terjual satu hari. Kita nggak perlu capek-capek kan. Itu lebih efektif kalau menurut saya. Jadi kita lebih mendekatkan diri, makanya kita sama reseller juga kita harus baik, bersikap baik, dan ya bersahabat lah. Mereka itu mitra, jadikan mereka mitra, sahabat, jadi mereka itu pasti loyal sama kita. Sama karyawan saya juga gitu, saya nggak pernah marah-marah, ngomel-ngomel, nggak. Saya lebih ke mereka lebih dekat sebagai kayak saudara. Jadi mereka semakin loyal pada kita. Itu salah satu trik saya. Terima kasih sekali Ibu. Berikutnya pertanyaan masih dari Pak Heri untuk Mbak Dida. Pertanyaannya, Mbak Dida nyimak ya. Apakah yang masuk ke English Cafe itu terdata sebagai siswa atau pembeli umum seperti di kafe kebanyakan dan menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi? Yang kedua, bagaimana menyusun kurikulum jika ada siswa yang atau member yang datang sesuai waktunya? Bagaimana Ibu? Silakan. Ibu Dida? Maaf, Ibu Dida bisa dengar saya? Halo? Ibu Dida? Ya, dengar ya Mas Ahmad ya. Pertanyaannya apakah sudah terdengar Ibu? Maaf. Ya, sudah. Untuk member ya gimana data? Oke, English Cafe terdata. Ya, jadi kita punya data untuk member cafe. Jadi yang datang ke English Cafe ini biasanya gini, ada yang datang cuma makan aja nih ya, kayak saya ini ya cuma makan aja di kafe, ya silahkan. Tapi mereka datang ke English Cafe ini, mereka mau daftar member English Cafe gitu. Jadi biasanya mereka ini ya langsung datang ke kita, ada mentor yang standby ini. Mohon maaf Ibu, terputus untuk video dan suaranya. Ibu Dida? Ibu Dida, maaf. Ya, sepertinya lost signal untuk Ibu Dida. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ibu Dida, apakah sudah bergabung kembali? Ya. Baik Bu, ya bisa diteruskan, silakan Ibu. Ya, oke. Ini tadi sempat bilang koneksi ini ya. Jadi member-member yang datang di yang join English Cafe itu mereka datang, mereka daftar. Jadi kita ada formulir khusus pendaftarannya. Jadi bisa via online, bisa offline. Data. Kita kasih keterangan ya, paket ini seperti kursus kan paket khusus 1 bulan, 3 bulan ya. Ada yang paket khusus 6 bulan, kita tuh ada. Jadi level-levelnya tuh ada yang level basic, speaking, vocabulary and speaking. Nanti lagi sis. Baik. Jadi ada keanggotaan khusus ya Ibu ya, baik online maupun offline, bisa datang langsung atau bisa via online. Jadi memang sudah disusun kurikulumnya, begitu nggih? Baik, mungkin sinyalnya yang kurang terlalu bagus dari Ibu Dida. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak ini Tumi Arni kepada Ibu Irna kembali.
kebetulan produk saya hampir sama dengan Ibu Erna, saya boneka. Yang ingin saya tanyakan tentang Ibu Erna, apakah menggunakan jasa perbankan? Silakan Ibu. Itu maksudnya jasa perbankan kita pinjam modal gitu? Sepertinya seperti itu Bu, iya. Oh iya, jujur ya, awal merintis usaha dulu itu 11 tahun yang lalu kan saya modalnya Rp250.000, itu pinjam di PKK, itu zaman dulu. Pinjam di PKK Rp250.000, terus semakin berkembangnya usaha saya, jujur saya memakai jasa perbankan, tapi saya ambil yang KUR, Mas. Jadi saya pakai KUR. Jadi kan dia yang ya kalau kita ngomongin perbankan macam-macam itu kan itu nggak bakal bisa selesai dibahas ya, itu pro kontra. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, itu kembali ke masing-masing pribadi ya, Mas Ahmad ya. Bu, siapa tadi itu kembali. Tapi kalau saya waktu itu saya merasa perlu karena saya pengen mengembangkan dan saya butuh, tapi itu saya sesuaikan juga. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, kita boleh memakai itu, tapi di luar pembahasan yang dari sisi agama loh ya ini ya. Itu kalau menurut saya, kalau untuk usaha ini boleh. Kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa, asalkan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kita sebelum mengajukan pinjaman ke perbankan, kita harus hitung-hitung dulu nih. Kita harus hitung dulu, kira-kira tiap bulan saya mampu nggak, ya kan? Karena kita kan perbankan itu kan kita kan dikasih pinjaman, otomatis kan kita ada kewajiban untuk mengembalikan kan. Nah, harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai malah kita punya pinjaman, nanti kita nggak bisa ngangsurnya, nggak bisa mengembalikan, usahanya malah jadi hancur kan. Seperti itu, banyak yang seperti itu. Ada satu juga Mas, jadi kalau kita meminjam, misalnya kita minjam KUR di bank nih ya, harus benar-benar sesuai untuk mengembangkan usaha kita. Jangan malah kan ada tuh, banyak sih kalau mau ngaku ya, banyak yang malah dibuat beli mobil, ya enggak? Kalau mobil buat operasional enggak masalah, tapi mobil buat gengsi, itu banyak yang seperti itu. Nanti malah buat beli kulkas, buat beli apa, sepeda motor. Nah itu kan enggak berguna untuk usaha kita, ya mending enggak usah, seperti itu. Kalau ditanya saya pakai jasa perbankan, iya. Saya dulu pakai jasa perbankan. Saya ambil KUR di Bank Jateng 100 juta. Dan ini udah hampir selesai, Mas. Udah hampir selesai dan insya Allah nggak akan itu lagi, nggak akan saya perpanjang lagi. Insya Allah sudah pinter sekarang ya. Udah gitu aja. Terima kasih Ibu. Ya itu mungkin sudah menjawab dari Ibu Tumi tadi ya. Untuk pertanyaan berikutnya. Tadi maaf ya saya jaringannya tadi. Iya Ibu Dita sudah bergabung kembali. Saya pertanyaannya question selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Nini Tri. Untuk Ibu Dida yang ingin ditanyakan bagaimana cara kolaborasi dengan Inggris, karena kebetulan rumah Ibu Nini ini dikepung sekolahan. Saya nggak paham dikepung sekolahnya bagaimana. Mungkin sekelilingnya di sekolahan gitu. Semarang atau di mana? Di Semarang ya. Ibu Nini di mana? Mungkin bisa open mic Bu. Ya. Nah, tinggalnya di Yogyakarta. Di Jogja ya, Bu? Ya, di Jogja, ya. Ya, ada mulai dari PAUD, SD, TK, SMP, dan universitas. Seperti itu. Nah, saya akan membuat usaha tentang edukasi olahan lidah buaya, baik itu cara nanam, kemudian bibitnya, kemudian juga cara pengolahannya, seperti itu. Nah, mungkin di saat-saat seperti ini bisa untuk kolaborasi seperti itu mungkin. Ya, bisa Bu. Jadi ini emang kita ini ya coba untuk online. Jadi kita bisa terhubung di teman-teman itu di UMKM di seluruh Indonesia. Jadi kemarin ada yang Mbak Dida coba dong buat pelajaran bahasa Inggris khusus untuk English for Business. Jadi ada teman-teman UMKM tuh yang pengen go ekspor atau go internasional. Jadi ya kita akhirnya buatkan untuk Zoom, Bu. Ini kalau Bu Dini monggo bergabung silahkan nanti jadwalkan insya Allah di Februari, Bu. Februari awal, di Februari lah ya, Februari ini kita akan bikin English for Business ya.
khusus untuk teman-teman UMKM dan itu free ya, dan itu free. Saya di sini berbagi. Kalau teman-teman mau yang kursus yang komplit yang ada paket dan paket apa namanya? Package-nya, programnya bisa datang langsung ke English Cafe di Semarang gitu Bu. Itu. Boleh Bu Nini nanti kontak saya ya Bu. Kontak saya kan masih apa? Saya share tadi kontak saya. Jadi nanti bisa kolaborasi, bisa ikut programnya kita English for Business for UMKM gitu. Nah untuk universitas kita juga sedang proses untuk online Bu, karena untuk pembelajaran sendiri kan kita bedakan yang untuk pelajar, mahasiswa, guru, dosen, profesional, dan UMKM dan pengusaha kan emang kita materinya beda ya, kita punya modul sendiri, jadi modulnya kita sesuaikan dengan kebutuhan klien. Kalau pelajar mahasiswa kita lebih ke conversation, lebih ke daily conversation. Kalau mahasiswa biasanya ke TOEFL, itu juga mereka lebih ke TOEFL. Nah kalau UMKM sendiri kita ada modul, ada modul sendiri English for Business itu Bu Nini. Jadi nanti untuk mahasiswanya ini kita lagi proses untuk pembuatan video learning Bu. Kita juga sebelum pandemi 2019 itu kita English Cafe juga kolaborasi dengan Ruang Guru juga. Sebenarnya ini kita kolaborasi dengan Ruang Guru, kita bisa online bagaimana. Jadi kita ini lagi progres, lagi proses untuk pembuatan video pembelajaran daring. Nah ini masih tahap 80% Bu. Jadi kita belum share untuk 100%-nya ke member-member yang khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi pelajar mahasiswanya kita masih offline. Itu ya Bu Nini. Ya. Kalau yang UMKM-nya bisa online nanti ya. Mungkin nanti Ibu Nini Tri, maaf masih disebut Ibu Nini. Ya, Bu Nini. Ibu Nini nanti berikutnya bisa sambil dibicarakan dengan Ibu Dida, karena waktu juga yang ini lumayan singkat kita untuk webinar kali ini. Jadi untuk pertanyaan berikutnya bisa kita bantu untuk akomodir melalui grup Bela Beli UMKM. Nanti akan kita share untuk link grupnya. Nanti termasuk pertanyaan dari Kang JK yang ingin menyampaikan bagaimana jika ada partner pelanggan yang ingin join tapi mengganti label kemasan. Ini lebih bersifat global mungkin ya. Nanti akan dilakukan pembinaan di komunitas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada tambahan, kami meminta untuk rekan-rekan menghidupkan fitur videonya karena kita akan melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Dipersilakan. Untuk semua peserta kami minta untuk mengaktifkan fitur videonya. Baik. Ibu Rini. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut kami akan sampaikan ucapan terima kasih dari kami selaku panitia webinar BBU Batch 1 pada sore hari ini. Atas kurang dan lebihnya kami meminta maaf, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terakomodir, nanti akan kami lakukan jawaban dan pembinaan di grup BBU 2. Nanti akan kami share link dan materinya di grup webinar BBU. Ada tambahan dari Bapak Aldo mungkin? Cukup. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Sukses untuk kita semua, dan kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua.